It just dawned on me like his eyes fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, 'cause he never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bagus Pratama. Nah, di sini saya akan menceritakan bagaimana saya itu mendirikan sebuah usaha. Nah, jadi di sini saya akan membuat sebuah video di mana saya akan menjelaskan bagaimana cara saya memulai usaha dan bagaimana ide usaha itu muncul dan apa saja hal yang terjadi apabila saya menjalankan usaha tersebut. Nah, kebetulan di sini saya menjalankan sebuah usaha bernama jasa membuka les privat. Di sini saya menggunakan peluang saya untuk menggunakan waktu saya dan tenaga dan pikiran saya untuk memberikan edukasi kepada anak-anak dengan niat untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Nah, hal ini saya lakukan guna memperbaiki kualitas pendidikan pada anak-anak. Nah, bagaimana prosesnya? Yuk sama-sama saya ikuti video ini. Nah, nama usaha yang saya jalankan ini bernama Les Privat Bagas. Nah, di mana bagaimana cara atau latar belakang awal mula ide saya ini muncul untuk membuka usaha ini. Nah, jadi ceritanya pada saat itu di kawasan lingkungan rumah saya itu terdapat banyak sekali orang tua maupun anak-anak yang mengeluh atas susahnya mereka atau proses belajar mereka. Nah, kemudian dari situ saya muncul. Nah, apa saya buka jasa les privat saja? Kebetulan waktu saya lagi luang nih, jadi dari itulah saya membuka jasa les ini. Nah, saya juga membuka ini bertujuan untuk mengajari anak-anak bagaimana anak-anak itu dapat berhitung, dapat membaca, dan dapat berpikir secara kritis. Karena di wilayah saya tempat tinggal ini banyak anak-anak yang mengalami tingkat penurunan dalam belajar, entah itu karena faktor-faktor tertentu maupun karena faktor orang tua mereka yang tidak memiliki waktu. Nah, jadi itu adalah latar belakang kenapa saya membuka les privat ini dan bagaimana ide itu muncul. Nah, jadi itu adalah latar belakangnya. Nah, sesuai yang saya katakan bahwa nama les privat saya ini saya namai sebagai Les Privat Bagas karena di sini saya yang memulai usahanya. Nah, kemudian tujuan saya membuka ini bertujuan untuk anak-anak SD dasar atau sekolah dasar. Jadi tidak dikhususkan kepada anak-anak sekolah tingkat menengah atau ke atas. Jadi saya khususkan di sini saya mengajari untuk anak-anak di sekolah dasar maupun anak-anak PAUD. Nah, di les saya ini saya mengajar secara berkelompok, sistem berkelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 3 atau 5 atau hanya 2 saja. Karena saya di sini ingin memberikan pengajaran yang simple, fleksibel, dan bisa terkontrol. Jadi dengan sedikitnya siswa yang saya ajari atau anak-anak yang saya ajari dapat memudahkan saya memberikan pemahaman yang lebih bagus kepada anak-anak tersebut dan agar anak-anak itu bisa lebih fokus dalam belajar maupun dalam memahami konteks dalam pembelajaran. Nah, jadi itu adalah bagian daripada deskripsi pada les saya yang saya jalani saat ini. Nah, kemudian siapa sih konsumen utama dan bagaimana proses pelaksanaan les ini berjalan? Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa konsumen utama dari buka les saya ini adalah anak-anak dasar yang bertujuan untuk meningkatkan mereka dalam pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana proses awal mula atau proses berjalannya usaha yang saya jalankan ini? Nah, usaha saya ini awal mulanya dimulai ketika ada orang tua dari salah satu murid atau salah satu siswa yang ada di sekitaran rumah saya itu mengeluh. Orang tuanya mengeluh kepada saya bahwa anak mereka itu sangat susah untuk diajarkan dan ada faktor-faktor dalam kesusahan mereka belajar. Nah, ada juga orang tua yang
berkata kepada saya bahwa mereka tidak memiliki waktu untuk mengajari mereka. Nah, kemudian dari situ saya membuka jasa tersebut. Kemudian saya daftarkan, membuat sebuah formulir. Saya daftarkan dan saya catat siapa saja atau nama-nama dari anak-anak yang ikut ke dalam les tersebut. Nah, kemudian setelah didaftarkan itu, saya buat formulir dan saya list nama-namanya. Kemudian saya buat sebuah perkelompok. Setelah saya buat perkelompok, saya susun mereka dan kadang itu saya atur juga jadwal pembelajarannya. Jadi tidak setiap hari pembelajaran itu berlangsung, melainkan ada juga hari-hari liburnya. Nah, di saat pembelajaran itu saya mengajari mereka tentang sebuah pembelajaran yang ada di sekolah maupun yang ada di luar sekolah. Di situ saya mengajari mereka mulai dari latihan soal, membaca, memberikan pemahaman materi, dan juga memberikan wawasan ataupun ilmu-ilmu pengetahuan kepada mereka juga, dan tata krama dalam pembelajaran tersebut. Nah, adapun beberapa hal yang saya ajari juga di luar dari konteks itu, ada saya mengajari sebuah pendidikan agama. Saya juga ada mengajari mereka seperti mengaji. Jadi di situ saya bukan hanya memberikan pembelajaran sekolah, tapi juga memberikan pembelajaran agama atau yang di luar sekolah. Nah, jadi pada saat itu berjalan, anak-anak saya pantau, saya berikan latihan soal. Nah, apabila ada seorang anak yang memiliki pemahaman yang ataupun tingkat pemahaman yang kurang, saya akan memberikan penjelasan yang lebih detail dengan bahasa anak-anak. Apabila ia sudah paham, barulah saya berikan soal-soal. Apabila ia kesusahan belajar, saya berikan lagi evaluasi dan dan pemahaman yang baik. Nah, jadi begitu adalah proses bagaimana saya menjalankan usaha ini. Nah, kemudian apa sih keunggulan dari usaha ataupun jasa yang saya buka ini? Nah, jadi keunggulan yang ada pada les kami ini adalah suasana dalam pembelajarannya lebih efektif, lebih simpel, dan lebih menarik. Jadi tidak terlalu formal seperti yang ada di sekolah. Jadi di sini itu lebih aktif, kreatif, dan lebih akrab, karena di sini saya mengumpulkan hanya beberapa murid saja. Jadi tidak terlampau banyak sekali. Walaupun sedikit, itu juga membuat suasana itu menjadi lebih akrab. Jadi siswa ataupun anak-anak itu dapat saling bertukar cerita walaupun hanya beberapa orang saja. Nah, dari situ juga mereka itu tidak terganggu proses pembelajarannya. Dan juga karena jumlah siswanya sedikit, jadi pembelajaran lebih efektif. Jadi anak-anak itu tidak cenderung kepada mudah bosan ataupun tidak fokus dalam belajar. Jadi efektif karena hanya terdiri dari beberapa siswa doang, tidak seperti di sekolah. Nah, kemudian pada pembelajaran juga itu disesuaikan. Jadi anak-anak itu diberikan materi atau pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Tidak harus mereka itu memahami konteks yang lebih di luar dari konteksnya lah. Nah, kemudian di sini saya memberikan, dalam pembelajaran juga saya memberikan peluang kepada mereka untuk saling bercerita, untuk saling bertukar pikiran. Jadi tidak hanya mereka itu membahas tentang pembelajaran, tetapi juga membahas tentang yang namanya cerita dalam kehidupan mereka. Jadi lebih asik dan lebih seru dan lebih akrab tentunya mereka. Nah, jadi itu juga dalam pembelajaran juga saya juga bukan hanya mengajarkan tentang pembelajaran secara tatap muka, tapi juga saya mengajarkan anak-anak itu untuk berkreasi, berseni, kemudian memberikan penjelasan. Bukan hanya saya saja yang menjelaskan, tetapi melalui video bergambar. Kadang-kadang kami menonton film edukasi, dan itu tentunya asik sekali. Nah, tentunya itu merupakan salah satu ataupun beberapa keunggulan dari usaha ataupun jasa les yang saya jalani saat ini. Nah,
adapun produk serupa di pasaran yang dapat ditemui ataupun yang bisa sama dengan produk usaha saya ini sangat banyak sekali di lingkungan saya, terutama pada pembelajaran mereka itu. Nah, ada pembedanya antara mereka dengan saya. Kalau saya ini cenderung mengajari anak-anak dengan kelompok kecil, namun biasanya kalau di pasaran ataupun pada les-les yang besar, biasanya mereka itu mengumpulkan banyak anak seperti pembelajaran di sekolah. Nah, kalau saya berbeda, saya hanya mengandalkan beberapa anak, dan saya pun tidak menganggap itu saingan. Saya menganggap bahwa itu merupakan motivasi awal bagi majunya pendidikan di Indonesia. Jadi jadi saya senang melihat banyak anak-anak itu banyak minat belajarnya, belajar meningkat. Jadi tidak ada potensi saingan di dalam diri saya, melainkan saya senang banyak anak-anak yang berkeinginan untuk belajar, untuk bisa belajar tanpa orang tua pun mereka bisa belajar. Jadi istilahnya dalam strategi pun saya kurang, karena saya niatkan dalam usaha saya ini untuk mencerdaskan anak-anak dan membantu orang tua dalam proses pembelajaran, bukan untuk saingan. Nah, keunggulan kami itu tadi, keunggulannya ya kami tadi ya seperti itu. Kami menggunakan metode pembelajaran yang lebih modern, di mana kami memberikan video edukasi kepada anak-anak tentang film-film, tentang cerita-cerita rakyat, jadi bukan monoton saja. Mungkin itu pembeda antara produk serupa di pasaran. Nah, kemudian untuk strategi promosi, nah saya itu menggunakan strategi ya masih biasa lah. Saya itu biasanya disampaikan secara mulut ke mulut, ataupun ada orang tua sendiri yang datang kepada saya yang meminta untuk anaknya diajarkan les, atau juga strategi promosinya bisa saya bagikan melalui pesan WhatsApp atau dengan tetangga saya, atau secara online maupun secara anak-anak itu sendiri mengajak teman-temannya. Jadi untuk strateginya itu bisa berdatangan sendiri tanpa saya pun mereka sudah mau. Nah, adapun risiko dan tantangan yang saya hadapi dalam menjalankan usaha ini. Nah, tantangannya adalah banyak sekali anak-anak yang saya ajari itu mereka itu gampang banget bosannya. Walaupun saya sudah melakukan beberapa riset dan melakukan beberapa hal yang menurut saya itu sudah bisa menumbuhkan semangat mereka kembali, namun itu saja ternyata tidak cukup. Jadi anak-anak itu gampang banget bosannya. Jadi saya kudu harus benar-benar untuk bagaimana memutar otak, bagaimana caranya mengajari anak-anak tersebut agar anak-anak tersebut tidak cepat bosan. Nah, kemudian adapun tantangannya yaitu kadang mereka itu kadang suka tidak datang ke tempat les karena alasan mereka itu tak berpergian, atau mereka sedang malas, tak sedang ada kegiatan keasikan bermain, jadi mereka tidak sempat meluangkan waktu. Sedangkan saya memiliki banyak waktu yang cukup, jadi itu kendala yang saya hadapi pada saat saya mengajari mereka les. Namun di samping itu saya juga sudah memikirkan bagaimana cara-cara yang akan saya lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, tentunya dengan membuat jadwal-jadwal yang lebih fleksibel. Tentunya akan membuat strategi saya dalam pembelajaran akan lebih aktif lagi. Jadi anak-anak itu akan teratur jadwal-jadwalnya, tidak harus mereka itu datang setiap hari. Nah, kemudian untuk modal awal dan perkiraan kembali. Nah, untuk modal awal tentunya untuk modal awal buka les ini tidak terlalu banyak, atau tidak memakan uang atau modal yang banyak, karena saya hanya membutuhkan peralatan tulis seperti papan tulis, spidol maupun kapur, dan kadang hanya membutuhkan buku-buku. Nah, kadang pun mereka sendiri yang membawa buku tulis seperti pensil, seperti pulpen, itu saya tidak menyediakan, tapi mereka sendiri yang menyediakan. Jadi perkiraan modal kembali itu sangatlah besar sekali potensinya. Jadi untuk itu aman lah. Nah, kemudian
harapan saya dari saya mengajar les ini, semoga anak-anak yang dapat saya ajarkan atau yang dapat saya berikan pembelajaran dapat menjadi anak-anak dengan tumbuh sebagai anak yang kreatif, yang lebih berkembang, inovatif, dan lebih aktif lagi di kelas. Jadi saya di sini hanya membantu mereka dalam pembelajaran supaya mereka itu lebih efisien lagi belajar di sekolah. Jadi biar pemahaman mereka itu lebih mantap lagi di sekolah. Jadi itu adalah harapan saya untuk anak-anak yang saya ajarkan les ini. Dan begitupun kepada harapan saya kepada orang tua, semoga orang tua dari anak-anak tersebut dapat mengajari anak-anak mereka dengan tingkat yang lebih lagi supaya anak-anak di Indonesia ini dapat menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara dan memiliki akhlak yang baik. Jadi itu adalah harapan saya, dan mungkin ini saja video daripada usaha yang saya jalani, yaitu Les Privat Bagas. Nah, barangkali ada kekurangan, saya memohon maaf. Semoga ini menjadi motivasi awal untuk teman-teman agar bisa berwirausaha dengan mengandalkan ide-ide yang muncul di isi kepala dan memanfaatkan waktu masa muda untuk hal-hal yang bermanfaat. See you next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.